Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Lestari dengan NIM C1C022124. Izin membuat video presentasi akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Nah, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Islam, harta disebut sebagai ma'al. Nah, ma'al ini berarti segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kekayaan atau barang perdagangan, rumah, uang, hewan, dan lain sebagainya yang cenderung ingin dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh manusia. Nah, harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau legal dan fair. Nah, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sesuai dengan Quran Surah Al-Hadid ayat 2. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Materi selanjutnya yaitu perolehan harta kekayaan dalam syariah. Nah, memperoleh harta kekayaan adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah atau yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Nah, kaidah fikih dari muamalah adalah semua hal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang, tidak memisahkan ekonomi dengan agama, sehingga manusia tetap harus berujuk kepada ketentuan syariah dalam beraktivitas ekonomi. Nah, termasuk ke dalam memperoleh harta kekayaan, konsekuensinya manusia yang bekerja, berbisnis, ataupun berinvestasi dalam rangka mencari rezeki atau harta. Nah, di sini harus memilih bidang yang halal walaupun dari sudut pandang atau ukuran keduniaan memberikan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan bidang yang haram. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai penggunaan harta dalam syariah. Nah, dalam penggunaan harta, manusia tidak boleh mengabaikan kebutuhan di dunia, namun di sisi lain juga harus cerdas dalam menggunakan hartanya untuk mencari pahala di akhirat. Adapun ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain yaitu tidak boros dan tidak kikir, dalam artian masih dalam batas kewajaran. Yang kedua, memberi infak dan sedekah. Yang ketiga, membayar zakat sesuai ketentuan. Yang keempat, memberi pinjaman tanpa bunga. Dan yang terakhir adalah meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya yaitu mengenai akad, kontrak, atau yang biasa disebut dengan transaksi. Nah, di sini menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Adapun beberapa jenis dari akad tersebut yaitu yang pertama adalah akad tabaru. Akad tabaru ini adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Nah, tujuan dari transaksi ini sendiri adalah untuk saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, atau tabaru berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang berarti kebaikan. Nah, ada 3 bentuk akad tabaru, yaitu yang pertama meminjamkan uang, yang kedua meminjamkan jasa, dan yang ketiga adalah memberikan sesuatu. Ada pula jenis akad yang kedua yaitu akad tijarah. Nah, akad tijarah ini atau konvensional kontrak adalah akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian, hasil yang diperoleh akad ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada natural certainty kontrak atau merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran, di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua ada natural certainty kontrak. Nah, di sini merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya baik barang ataupun jasa itu pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlahnya,
mutunya, harga, dan waktu penyerahan. Materi yang selanjutnya yaitu transaksi yang dilarang oleh syariah. Nah, hukum asal dalam muamalah adalah semuanya diperbolehkan, kecuali ada ketentuan syariah yang melarangnya. Larangan ini pula dikarenakan beberapa sebab antara lain yaitu dapat membantu berbuat maksiat atau melakukan hal yang dilarang oleh syariah. Jadi, setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak batil. Nah, tidak batil ini maksudnya yaitu tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Sehingga jika ingin memperoleh hasil harus mau mengeluarkan biaya atau hasil usaha muncul bersama biaya. Dan jika untung harus mau menanggung risiko. Nah, contohnya yaitu penipuan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian, dan penimbunan barang atau ikhtiar itu adalah transaksi yang dilarang oleh syariah. Materi selanjutnya yaitu mengenai riba dan jenis riba. Nah, riba ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau al-ziyadah, berkembang an-nuwu dan meningkat arti al-irtifak dan membesar atau al-ulu. Nah, Imam Surakhzi mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi berbisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah itu termasuk ke dalam riba. Nah, adapun jenis dari riba itu sendiri yaitu riba nasyiah. Nah, riba nasyiah adalah riba yang muncul karena utang piutang. Riba nasyiah ini dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di mana satu pihak harus membayar lebih besar dari pokok pinjamannya. Kelebihan dari pokok pinjamannya dengan nama apapun itu bisa bunga, interest, atau bagi hasil dihutang dengan cara apapun, besar atau kecil, semuanya tergolong ke dalam riba. Lalu yang kedua ada riba fadil. Riba fadhil, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau tukaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Riba fadil disebut juga sebagai riba buyu. Nah, riba buyu itu sendiri timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria dalam kualitasnya, sama dengan kuantitasnya dan sama dengan waktu penyerahannya. Pertukaran sejenis ini mengandung garar. Nah, garar itu yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan masing-masing barang yang dipertukarkan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip sistem keuangan syariah. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu pelarangan riba. Yang kedua, pembagian risiko. Yang ketiga, menganggap uang sebagai modal potensial. Yang keempat, larangan melakukan kegiatan spekulatif. Yang kelima, kesucian kontrak dan aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Jadi, prinsip keuangan syariah mengacu kepada prinsip rela sama rela atau antaridim minkum, tidak ada pihak yang menzolimi dan dizolimi. Nah, hasil usaha muncul bersama biaya dan untung muncul bersama risiko. Materi selanjutnya yaitu instrumen keuangan syariah. Instrumen keuangan syariah dibagi juga menjadi beberapa, yaitu yang pertama akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty kontrak. Nah, kelompok akad ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mudharabah. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang kedua musyarakah. Musyarakah ini adalah akad kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan. Yang ketiga yaitu suku atau obligasi syariah, merupakan surat utang yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Yang keempat, saham syariah, produknya harus sesuai dengan syariah. Materi yang selanjutnya yaitu instrumen keuangan syariah. Yang
Yang kedua yaitu akad jual beli atau sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty kontrak. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu salam. Salam ini adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Nah, yang ketiga istina memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istisna pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali, atau ditangguhkan selama jangka waktu tertentu. Nah, yang terakhir adalah ijarah. Ijarah ini adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek wisata yang disewakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.